Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Fares dan saya adalah mahasiswa pendidikan sosiologi tahun 2024. Dan di sini selamat datang di video ini. Selamat menonton tentang analisis saya terhadap pendidikan di Indonesia yang dianggap sebelah mata oleh pemerintah. Yang pertama-tama, kita harus mengetahui bahwasannya saat ini pemerintah sedang mengadakan efisiensi anggaran terhadap semua aspek yang ada di instansi di Indonesia. Hal ini juga berdampak terhadap pendidikan yang terkena efisiensi anggaran dari pemerintah. Nah, efisiensi anggaran ini berdampak sekali kepada kelangsungan hidup dari pihak pendidikan ataupun siswa, teman-teman. Salah satu dampaknya itu adalah dalam kegiatan belajar mengajar pastikan ada yang namanya print modul pembelajaran ataupun print surat untuk kebutuhan belajar. Nah, saat ini terbatas dan semakin sedikit guru bisa print suatu bahan ajar, tidak seperti dulu. Seperti kampus saya juga terkena efisiensi anggaran itu, berasa absen itu tidak bisa lagi di print dan harus melewati online, teman-teman. Nah, efisiensi anggaran ini terkena dari mulai SD, SMP, SMA dan juga sampai ke perguruan tinggi, teman-teman. Yang sangat disayangkan untuk efisiensi anggaran ini, dananya dialokasikan untuk program makan bergizi gratis pemerintah, yang dimana ini sepertinya program yang terlalu idealis, karena di saat pendidikan Indonesia yang kurang dan kualitasnya masih belum baik, tetapi ada program baru yang sangat memakan biaya besar, sangat memakan dana yang sangat kuat ataupun sangat besar untuk dijalankan. Dananya itu pergi ke makan siang bergizi gratis, ke makan bergizi gratis. Padahal saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwasannya makan bergizi gratis itu tidak tepat sasaran. Ada oknum yang mendapatkan makan bergizi gratis padahal bukan siswa di situ. Pada saat saya wawancara dan turun ke lapangan, saat saya wawancara seorang guru sosiologi, dia mengatakan bahwa makan bergizi gratis itu tidak tepat sasaran. Kadang makanannya tidak habis ataupun masih tersisa, dan saya lihat ternyata beneran. Setelah saya wawancara, saya makan dulu di kantin, dan ada seorang pedagang kantin yang mengambil makan siang bergizi gratis yang harusnya dikhususkan untuk siswa. Hal ini sangat disayangkan begitu. Yang seharusnya siswa itu mendapatkan makan bergizi gratis dari pengorbanan dana yang seharusnya untuk pembelajaran, namun disalahgunakan oleh oknum, teman-teman. Dan juga mengapa saya bilang bahwasanya pendidikan di Indonesia itu masih dipandang rendah ataupun dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Salah satunya adalah wajib militer yang baru saja dilakukan di Jawa Barat kepada siswa-siswa nakal selama 6 bulan ataupun 1 tahun, tergantung waktu yang ditentukan. Hal ini sebenarnya suatu bisa dipandang sebagai pemerintah tidak mempercayai guru, ataupun pemerintah menganggap bahwa guru tidak mampu mendidik karakter dari siswa. Padahal, teman-teman, siswa itu harusnya menjadi tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab TNI ataupun militer. Militer itu di luar dari ranahnya. Militer itu menjaga ataupun mempertahankan bangsa.
bukan dalam pendidikan. Dalam pendidikan itu adalah tanggung jawab dari guru, teman-teman. Dalam hal ini pemerintah bisa dibilang melihat pendidikan itu kurang mampu untuk mendidik karakter dari siswa. Yang dimana hal ini juga disebabkan bahwasannya regulasi, wewenang, dan hak guru itu kurang jelas. Seperti yang saya dapatkan informasi ini dari sumber primer, yaitu gurunya langsung. Pada saat saya wawancara itu dibilang seorang guru itu katanya untuk menegur seorang siswa itu harus dipertimbangkan berkali-kali karena takut dilaporkan kepada pihak yang berwajib itu. Padahal sekedar menegur. Jadi seorang guru itu bingung untuk menegur siswanya karena takut dikriminalisasi. Undang-undang ataupun regulasi yang belum jelas ini juga menyebabkan guru itu terhambat dalam mendidik kualitas ataupun karakter dari seorang siswa, teman-teman. Yang seharusnya guru itu bisa mendidik siswa yang nakal menjadi lurus ataupun menjadi orang yang mempunyai moral yang baik. Namun dalam hal ini malah dilimpahkan tugas ini kepada militer ataupun TNI, sehingga guru itu seakan-akan hanya mengajar saja, teman-teman. Padahal guru itu bukan sekedar transfer knowledge. Guru itu juga mendidik, mengguidance para muridnya untuk menjadi karakter yang lebih baik lagi, bukan hanya mentransfer ilmu, teman-teman. Jika ada misalnya di Jawa Barat ini berhasil program wajib militer pada anak-anak nakal ini, bisa-bisa tidak mustahil untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Nah, hal ini bisa mengurangi tugas guru ataupun bisa membuat guru itu hanya mentransfer ilmu dan bukan mendidik karakter siswa. Padahal seharusnya guru itu bukan hanya mentransfer ataupun mentransfer ilmu. Guru itu harus juga mendidik karakter dari seorang murid. Itu adalah fungsi utama juga dalam pendidikan, teman-teman. Jadi kenapa guru itu disebut harusnya bisa mendidik karakter dan bukan hanya mengajar saja? Karena jika wajib militer ini diterapkan dan dianggap guru hanya mengajar saja, maka pendidikan itu menjadi formalitas saja. Kita datang, terus guru memberikan modul ataupun mengajar, habis itu sudah tidak ada pendidikan karakter di situ. Padahal seharusnya seorang guru itu memberikan pendidikan yang sifatnya bukan hanya ilmu, tapi juga moral. Hal ini juga bisa dilihat bahwa kurikulum yang ingin diganti, padahal kurikulum yang baru itu belum sepenuhnya diterapkan gitu. Kurikulum yang diganti ini bisa membuat siswa itu sulit untuk beradaptasi, teman-teman. Karena sebelumnya sudah diganti, terus diganti lagi, sehingga murid bisa-bisa kebingungan. Dan juga kurikulum yang diganti ini sebagai simbol ataupun sebagai bisa dipandang bahwasannya pemerintah itu sembarangan ataupun bukan sembarangan, atau pemerintah itu tidak memikirkan ataupun melihat bahwasannya kurikulum ini harusnya dilihat dulu sejauh mana dan harusnya diperbaiki, bukannya malah diganti keseluruhan yang membuat murid itu sulit untuk beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Balik lagi ke topik saya mengenai wajib militer yang bisa dibilang sebagai pandangan bahwasannya guru itu tidak bisa mendidik karakter dari murid. Nah, padahal nih militer itu harusnya
mensosialisasikan warga ataupun orang tua, bukan langsung ke murid itu. Karena jika militer sudah mendidik seorang siswa, kan militer itu berdasarkan komando ya. Ini bisa-bisa memutus nalar berpikir kritis dari siswa ataupun murid, karena militer yang berdasarkan komando ataupun patuh pada atasan dan lain-lain, ini bisa berbahaya. Karena dalam pendidikan itu seharusnya yang diutamakan adalah nalar berpikir kritis. Mungkin orang yang siswa yang nakal ataupun tawuran itu belum berpikir tingkat yang atas gitu, dampaknya, mengenai dampaknya dan konsekuensinya. Seharusnya bukan kewajiban ataupun hak militer untuk membina para siswa yang nakal. Seharusnya itu adalah tugas guru, teman-teman. Harusnya guru yang mendidik karakter para siswa. Harusnya sejahterakan dulu guru supaya bisa dapat mendidik siswa itu dengan benar. Jika pendidikan itu dipotong-potong anggarannya sehingga guru harus beradaptasi dengan anggaran yang ketat atau anggaran yang kecil, maka sulit untuk membuat anak-anak murid itu bisa mendapatkan pendidikan yang optimal. Jika pendidikan karakter saja dilimpahkan kepada militer, bagaimana coba instansi pendidikan itu bisa optimal dalam mendidik muridnya, teman-teman. Jadi poin utama saya saat ini adalah, kenapa sih pemerintah memberikan hak ataupun wewenang militer untuk mendidik murid, padahal tinggal fokuskan kualitas pendidikan itu ditingkatkan, kesejahteraan guru itu ditingkatkan, bukan malah melimpahkan tugas ini kepada militer gitu. Harusnya pendidikan karakter ini menjadi tugas guru, dan juga regulasi tentang sejauh mana wewenang guru dan haknya untuk menegur murid itu harusnya diperjelas, dan juga bukan dilimpahkan kepada militer gitu, teman-teman. Selain itu, pendidikan saat ini juga masih kurang dalam hal kualitas, dan masih banyak komersialisasi pendidikan, seperti misalnya PTNBH yang membuat kampus merasa sebenarnya ilusi bebas, padahal sebenarnya dia harus mencari anggarannya sendiri. Seakan-akan pemerintah itu lepas tangan gitu terhadap pendidikan. Pemerintah seakan-akan melihat pendidikan bukan sebagai faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas bangsa ataupun sumber daya manusia. Malah pendidikan itu dilepas tangan dengan adanya PTNBH, ataupun pendidikan itu dikurangi tugasnya, ataupun dianggap tidak mampu dalam pendidikan karakter para siswa-siswa yang nakal, dengan melimpahkan tugas itu kepada militer, dan membuat guru itu semakin dipandang sebagai pengajar saja, ataupun pendidikan itu sebagai formalitas. Siswa itu datang ke sekolah bukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi hanya untuk mendapatkan ijazah untuk melamar pekerjaan, teman-teman. Hal ini yang seharusnya dibenahi oleh pemerintahan Indonesia. Kualitas pendidikan yang harus ditingkatkan, dan bukan hanya aspek-aspek yang lain, teman-teman. Harusnya seperti itu. Mungkin kesimpulannya, pendidikan di Indonesia ini masih kurang dan butuh untuk ditingkatkan kembali, dari segi kesejahteraan guru, dari segi seringnya pelatihan para guru, dan juga siswa yang masih kurang dalam menerima pendidikan itu hanya
sebagai formalitas semata. Harusnya kita benarkan miskonsepsi ini, bahwasannya guru bukan hanya transfer knowledge, tetapi juga mendidik karakter para siswa, sehingga siswa itu benar-benar menjadi manusia yang berakhlak mulia, namun juga pengetahuan yang tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.